Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih siswa-siswi sekalian, liburannya menyenangkan kan? Walaupun di rumah aja, tapi habis lebaran ini kabarnya bakalan ada ujian nih. Nah, yuk kita persiapkan ujian semester kita nanti dengan buka buku lagi dan rajin-rajin latihan soal. Nah, hari ini teacher akan membahas tentang persiapan ujian akhir semester kelas 11. Ya, yuk kita mulai aja langsung. Videonya akan teacher bagi dua. Jadi satu video itu kan berdurasi sekitar setengah jam. Nah, jadi dalam setengah jam itu nanti kalian akan mendapatkan sekitar 20 atau 15 soal seperti itu. Oke, kita bahas saja langsung. Yuk kita mulai. Kita lanjutkan soal nomor 11. Ini masih tentang stasioner, gelombang stasioner ya. Nah, di sini ada persamaannya. Ya, soalnya itu suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y 40 cos 2πx sin 100 pt. X dan Y itu dalam sentimeter dan T-nya itu dalam sekon. X dan Y-nya ya dalam senti. Oke, yang ditanya itu nilai dari amplitudo sumber getar, panjang gelombang stasioner, dan periode gelombang stasioner berturut-turut. Oke. Nah, di sini teacher udah bikin persamaannya ya. Jadi persamaannya ini teacher ganti dengan persamaan yang standarnya ya. Nah, di sini ada 2A cos OKX sin omega T. Jadi dicocokkan dengan ininya ya. Nah, kalau cos KX itu berarti dia ujung bebas ya, ujung bebas. Tapi di sini kita nggak memperdulikan masalah dia ujung bebas atau ujung terikat. Nah, yang kita minta itu adalah A amplitudo, bukan amplitudo stasioner tapi amplitudo sumbernya. Nah, karena di amplitudo ini amplitudo stasioner namanya ya. Nah, yang diminta cuma A saja. Oke. Nah, yang A saja berarti kalau ini 40 berarti A-nya adalah 40 bagi 2, dapatnya 20 cm. Nah, seperti itu. Terus yang ditanya lagi lambda. Lambda itu dapatnya dari si KX ya. Berarti lambda sama dengan 2pi per K gitu ya. Berarti 2pi per 2pi. Lihat nih kayak ini K, ini omega. Berarti dapatnya 1 cm. Karena dia X dan Y dalam senti. Terus T-nya adalah, nah kan omega itu kan 2pi per T, berarti T-nya adalah 2pi per omega gitu ya. Berarti jadinya 2pi per 100pi. Habis dapatnya 2 bagi 100 0,02 sekon. Berarti jawabannya di soal adalah C ya, berarti 20 cm, 1 cm, dan 0,02 sekon. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya nomor 12. Oke, kita lanjutkan soal nomor 12. Bunyi soalnya cepat lambat bunyi pada setos dawai dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ya. Yang pertama penyataannya jenis bahan dawai, terus panjang dawai, terus perbandingan massa per satuan dawai, perbandingan massa per satuan panjang dawai, dan yang keempat gaya tegangan dawai. Nah, faktor yang benar itu yang mana? Yang pasti cepat lambat bunyi pada dawai itu dipengaruhi oleh perbandingan massa per satuan panjang, itu udah pasti, dan gaya tegangan dawai. Nah, di sini panjang dawai itu kan bisa dikatakan dia berhubungan juga, dan jenis dawai juga dikatakan dia mempengaruhi, karena dawai yang seperti ini dia akan menghasilkan bunyi yang berbeda dengan dawai yang lain gitu. Jadi
jenis dawai itu dia akan mempengaruhi ke gaya tegangan dawai yang dihasilkan gitu. Makanya faktor yang mempengaruhinya itu semuanya benar. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Kita lanjutkan soal nomor 13 ya. Kita baca soalnya. Kecepatan rambat bunyi di dalam air jika modulus limbah air adalah 2,5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat adalah. Nah, jadi dia nanyain kecepatan rambat bunyi di dalam air, yang mana airnya tadi memiliki modulus limbah atau modulus bulk ya. Kita simbolkan dengan B. Itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat 10. Nah, kita bisa pakai rumus ini ya. V sama dengan akar dari B per rho. Nah, berarti bisa kita selesaikan. 2,5 kali 10 pangkat 10 per 1000. 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Berarti kalau kita hilangkan ini, berarti sisanya adalah 7. Atau kalau misalnya kita jadikan ini tidak berkoma, berarti 25 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau kita akarkan hasilnya 25 diakarkan hasilnya 5. 10 pangkat 6 diakarkan berarti dibagi 2. Berarti 10 pangkat 3 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah B ya, seharusnya itu salah yang di kuncinya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Ya, jelas ya. Nah, di sini ada soalnya. Pada seutas dawai terbentuk 4 buah gelombang berdiri, panjang dawainya 50 cm, digetarkan dengan frekuensinya 32 Hz. Cepat rambat gelombang transversal adalah. Jadi bisa di sini bisa kita cari panjang gelombangnya ya. Berarti bisa kita cari di sini lambda sama dengan L per M. L-nya 50 per M-nya 4. 50 bagi 4, 50 bagi 2 aja 25, berarti 12,5 cm. Atau kalau dalam meter menjadi 0,125 meter ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat frekuensinya ada 32 Hz. Nah, yang ditanyakan V. Jadi kalau misalnya gelombang berdiri itu sama dengan gelombang berjalan. Tapi kalau misalnya gelombang stasioner itu berbeda lagi gitu ya. Nah, jadi kalau di sini bisa kita cari dengan cara biasa aja, berarti dengan lambda kali F. Jadi kita nggak perlu mencari dia harmonik keberapa dan lain-lain seperti itu. Jadi cukup dikalikan saja dengan frekuensinya, berarti 0,125 kali 32. Atau tadi ini sama dengan kalau nggak mau ngali berkoma-koma kayak gini, berarti 50 per 4 kali 32. Nah, ini kan lebih gampang nih, bisa kita coret. 32 kita bagi dengan 4 itu dapatnya 8. Berarti 50 kali 8, 400. Oh iya, ini belum dibagi ini ya, belum dibagi ke meter ya, berarti 400 berarti ya. Nah, seperti itu. Berarti jadinya ini dan ini ya. Nah, berarti berapa ya? Berarti jadinya 4 ya. 5 kali 8 40 per 10 dapatnya 4 meter per sekon. Jawabannya adalah Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan soal nomor 15 ya. Soalnya bunyinya, intensitas bunyi dapat ditingkatkan dengan cara A. Memperbesar frekuensi dan amplitudo, B. Memperbesar frekuensi saja, C. Memperkecil frekuensi dan amplitudo, D. Memperbesar amplitudo saja, E. Memperkecil amplitudo dan
frekuensi, memperbesar frekuensi. Jadi satu diperkecil, satu diperbesar. Nah, intensitas bunyi itu berhubungan dengan energi. Jadi intensitas itu energi per satuan waktu. Nah, sedangkan energi bunyi ini bisa dicari dengan rumus yang ada di sebelah sini ya. Nah, di situ terlihat bahwa hubungan antara energi dengan amplitudo dan frekuensi itu sebanding gitu. Nah, kalau energi sebanding dengan frekuensi dan amplitudo, berarti nantinya intensitas juga berbanding lurus atau sebanding juga dengan frekuensi dan amplitudo. Berarti kalau kita mau memperbesar intensitas bunyi, kita mau meningkatkan intensitas bunyi, berarti kita juga harus memperbesar frekuensi dan amplitudo seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 16. Oke, kita mulai lagi soal nomor 16. Intensitas gelombang bunyi pada suatu titik yang berjarak R dari sumber bunyi adalah I. Jika jarak titik diubah menjadi 3R, intensitasnya menjadi. Jadi bisa kita katakan bahwa jarak yang pertama itu adalah R, kemudian intensitasnya yang pertama itu adalah I. Nah, sekarang jaraknya itu dirubah menjadi 3R. Nah, berarti intensitasnya akan menjadi berapa gitu ya. Nah, kita pakai rumus seperti ini. Jadi intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berbanding terbalik gimana maksudnya? Jadi kalau yang satu I-nya 1 di sini, angka satunya di bawah sini. Kalau 2-nya di sini, 2-nya di sini. Jadi silang dia jadinya kayak gitu ya. Itu namanya berbanding terbalik. Kalau dia berbanding lurus berarti sama-sama 1 di atas dan sama-sama 2 di bawah. Nah, kita masukkan nilainya, berarti I1-nya I. Nah, seperti ini ya. Berarti I1-nya I, I2-nya yang akan dicari, R2-nya 3R, R1-nya R. Nah, kalau sudah seperti ini, R-nya bisa kita coret. Berarti I per I2 sama dengan 9/1 ya. Jadi 3 kuadrat itu 9. Sekarang kita kali silang lagi ya. Nah, seperti itu. Berarti I2 sama dengan I per 9 atau 1/9 I. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan soal nomor 17. Kita lanjutkan soal nomor 17. Pertanyaannya, taraf intensitas bunyi di sebuah pabrik yang menggunakan 100 buah mesin adalah 70 desibel. Jika mesin-mesin yang digunakan adalah identik, taraf intensitas 10 buah mesin adalah. Nah, jadi bisa kita katakan di sini N1-nya itu 100, TI1-nya 70, N2-nya adalah 10. Yang ditanya adalah TI2. Di sana udah teacher bikin soal ininya, rumusnya ya. Nah, jadi karena kebetulan N2 itu lebih kecil daripada N1, jadi kita balikkan, tapi tanda positif di sebelum 10 itu kita jadikan negatif. Ya. Jadi di sini jadinya TI1 dikurang 10 log N1 per N2. Nah, di sini baru bisa lebih gampang kita mencarinya. Karena nanti lognya itu kan kalau misalnya dia yang di atas lebih kecil, nanti otomatis dia pangkatnya itu jadi negatif. Jadi kalau pangkatnya negatif di sini tuh positifnya ini jadi berubah jadi negatif seperti itu. Jadi langsung aja kayak gini, berarti 70 dikurang 10 log. Nah, N1 kita 100, N2 10. Berarti ini jadinya log 10. Berarti 70 kurang 10 kali 1 ya. Jadi log 10 pangkat 1 jadinya. Ini kan 10 log 10 gitu ya. Kan pangkat 1 nih. Berarti 10 pangkat 1 ya 1 gitu. Berarti 70 dikurang 10. Dapatnya 60 desibel. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 18. Kita lanjutkan soal nomor 18.
Kita baca dulu soalnya. Pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup mempunyai panjang yang sama. Perbandingan frekuensi nada atas kedua dari pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka adalah. Nah, di sini kan panjangnya sama ya, L-nya sama. Yang ditanya itu adalah perbandingan frekuensi. Nah, kalau untuk frekuensi nada atas kedua untuk yang pipa organa terbuka itu 3V/2L. Berarti ada angka konstanta di depannya. Gitu ya. Jadi angka konstanta di depannya itu yang akan kita jadikan perbandingan. Oke. F2 tertutupnya 5/4. Nah, jadi ada pengaruh nggak sih antara V dengan frekuensinya? Nah, karena kecepatan itu mencarinya dengan panjang, ada hubungannya juga dengan panjang. Jadi karena panjangnya juga sama, jadi itu nggak berpengaruh terlalu signifikan. Jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi bisa kita katakan kita cuma membandingkan konstanta di depan dari V/L ini tadi gitu ya. Jadi karena ini V tertutup dulu baru V terbuka, berarti kita bikin yang F2 F tutup ya. F tutup banding F buka. Nah, F tutup ini atau kita bikin ke bawah boleh juga. Ya, F tutup per F buka. Nah, ini kan tadi F tutup 5/4. Yang ini 3/2. Nah, karena dia pakai per, berarti kita balikkan ya. 5/4 kali 2/3. Sampai di sini ada yang bisa dicoret ya. Ini sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2 jadi 2. Berarti jadinya 5/6. Berarti perbandingan F tutup dengan F bukanya adalah F tutup banding F buka itu adalah 5/6. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 19. Lanjutkan soal nomor 19. Ini tentang efek Doppler. Soalnya seperti ini. Sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi seorang pendengar yang tidak bergerak. Apabila frekuensi bunyinya 360 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Nah, tentukan frekuensi sumber bunyi yang didengar atau yang terdengar oleh si pendengar tadi. Jadi FP-nya yang ditanya. Nah, VS kecepatan sumber itu dia karena dia menjauhi nilainya positif. Nah, kecepatan pendengar karena kebetulan dia tidak bergerak berarti dia nilainya 0. Makanya di sini hanya ada V saja. Jadi ini seharusnya V plus minus VP. VP karena VP-nya 0, makanya jadi kosong aja di atas, cuman V saja gitu ya. Jadi V per V tambah VS karena VS-nya positif. Nah, dikali dengan VFS gitu ya. Nah, kita masukkan nilainya lagi. 340 per 340 ditambah 20 kali 360. Berarti di sini 340 per 360 kali 360. Ini sama ya. Ini meter per sekon, ini hertz. Ini sama. Ini sama dengan yang ini, berarti hasilnya adalah 340 Hz. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 20. Kita lanjutkan soal nomor 20 yang merupakan peristiwa polarisasi adalah, jadi ada beberapa pernyataan di sini ya. A. Langit berwarna biru. B. Pensil terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. C. Dasar danau kelihatan lebih dangkal. D. Terjadinya pelangi. E. Terjadinya fata morgana di gurun. Nah, kalau langit berwarna biru itu adalah akibat dari pemantulan cahaya. Kalau B itu pensil terlihat patah itu akibat dari pembiasan cahaya atau refraksi. Kalau dasar danau kelihatan lebih dangkal juga adalah pembiasan cahaya atau refraksi. Terjadinya pelangi itu adalah dispersi. Nah, fata morgana itu baru adalah polarisasi. Polarisasi itu
pengkutupan dari arah-arah cahaya seperti itu. Berarti jawabannya adalah E. Nah, oke. Kalian tadi kan udah membahas, teacher tadi udah membahas beberapa soal untuk bagian yang pertama. Nah, dari soal-soal tadi kan banyak tuh soal-soal lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Jangan lupa soal-soal lain yang mirip dengan soal tersebut dibahas juga ya di rumah, diulang-ulang lagi supaya kalian juga lebih mengerti dan lebih memahami konsep dari materi itu. Nah, untuk bagian yang pertama kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti habis ini teacher akan buat untuk bagian yang kedua part 2-nya. Ditunggu ya. Teacher sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.